Melalui pembahasan studi kasus makalah, tujuan untuk memahami bagaimana pendekatan ilmiah dan teknologi dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menyoroti pentingnya kolaborasi antara ilmu pengetahuan, teknologi, pemerintah, dan masyarakat dalam mencapai keberlanjutan lingkungan. Kasus pertama yang saya ambil adalah industri tekstil jadi penyumbang limbah terbesar. Apa solusinya? Jakarta, industri tekstil merupakan salah satu pilar ekonomi Indonesia dengan ukuran pasar diperkirakan mencapai 13,83 miliar US dollar pada tahun 2024 dan diproyeksikan mencapai 18,10 miliar US dollar pada tahun 2029. Negara ini masuk dalam 10 besar produsen garmen dan tekstil secara global dengan mengerahkan sekitar 3 juta orang secara lokal. Namun, bersama kontribusi ekonominya, industri ini masih meninggalkan masalah terkait keberlanjutan lingkungan dengan pengelolaan limbah. Proses produksi dalam industri tekstil seringkali diiringi oleh limbah cair yang dapat mencemari sungai dan pencairan domestik. Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi dalam polusi air yang disebabkan oleh industri tekstil di antara negara-negara G20 dan diperkirakan akan menghasilkan 3,9 juta ton limbah tekstil pada tahun 2030. Analisa situasi. Industri tekstil merupakan salah satu industri terbesar di Indonesia. Industri ini menghasilkan banyak limbah, salah satunya adalah limbah cair. Limbah cair industri tekstil mengandung berbagai macam zat berbahaya seperti logam berat, deterjen, dan pewarna. Zat-zat ini dapat mencemari air dan tanah serta membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Pencemaran air dan tanah oleh limbah industri tekstil dapat menyebabkan berbagai masalah seperti gangguan kesehatan pada manusia, seperti keracunan, kanker, dan penyakit kulit, kematian biota air dan tanah, penurunan kualitas air dan tanah, dan pencemaran lingkungan. Alternatif solusinya yaitu bioremediasi menggunakan mikroorganisme untuk mengurai zat pencemar. Cocok untuk mengatasi limbah industri tekstil. Mikroorganisme yang digunakan termasuk bakteri seperti Pseudomonas dan jamur seperti Aspergillus. Keuntungan bioremediasi meliputi ramah lingkungan, biayanya murah, dan aplikasi yang mudah. Solusi alternatif termasuk penggunaan IPAL, sistem zero discharge, bahan baku ramah lingkungan, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pencemaran lingkungan. Studi kasus yang kedua yang saya ambil yaitu analisis data polusi udara di Jakarta meningkat 166,67% sejak awal 2023. DKI Jakarta ini tengah dikepung polusi udara. Kita bahkan bisa melihatnya secara kasat mata melalui ruang kota yang berkabut, menguning, bahkan jarak pandang yang semakin pendek. Buruknya kualitas udara lalu berdampak pada meningkatnya pasien infeksi seperti saluran pernapasan akut. Salah satunya terjadi di Puskesmas Gambir dan Petojo Selatan, Jakarta Pusat. Berdasarkan data yang dihimpun, Indeks Kualitas Udara atau Air Quality Index atau AQI di Jakarta meningkat pesat tahun ini. Data di atas menunjukkan kualitas udara dengan satuan AQI PM2. Dalam data tersebut menggunakan AQI pencemar individu. Nah, oleh sebab itu satuannya adalah AQI PM2,5 karena merujuk pada kualitas udara. Atau partikulat matter adalah partikel halus di udara yang ukurannya 2,5 mikron atau lebih kecil dari itu. Paparan PM2,5 adalah dalam waktu sebentar saja sudah cukup untuk menyebabkan masalah pada mata, hidung, tenggorokan, iritasi paru-paru, batuk, bersin, pilek, dan napas pendek. Analisa situasi. Polusi udara merupakan masalah serius di Jakarta. Polusi udara dapat menyebabkan berbagai
penyakit pernapasan pada manusia seperti asma, bronkitis, pneumonia, kanker paru-paru, dan lain sebagainya. Polusi udara juga dapat menyebabkan berbagai masalah lainnya seperti penurunan kualitas hidup, kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, dan lain sebagainya. Alternatif solusi, teknologi GOT dapat digunakan untuk monitoring kualitas udara secara real time. Data yang diperoleh dari monitoring kualitas udara dapat digunakan untuk yang pertama memberikan informasi kepada masyarakat tentang kualitas udara, yang kedua mengidentifikasi sumber pencemaran udara, yang ketiga mengambil langkah-langkah pencegahan pencemaran udara, yang keempat selain itu alternatif solusi juga bisa dengan hal-hal sebagai berikut: penerapan kebijakan dan peraturan yang terkait dengan pencemaran udara, penggunaan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi gas buang, peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya pencemaran udara. Kesimpulannya yaitu, sains dan teknologi lingkungan merupakan bidang yang penting dalam memahami dan menyelesaikan tantangan lingkungan yang kompleks. Studi kasus digunakan secara efektif untuk mengilustrasikan penerapan konsep ilmiah dengan situasi dunia nyata. Dalam menghadapi tantangan lingkungan, pendekatan interdisipliner melibatkan berbagai pihak penting untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Keberhasilan studi kasus menunjukkan bahwa teknologi hijau, pengelolaan yang berkelanjutan, dan kebijakan yang terarah dapat memberikan solusi efektif. Dengan demikian, penting untuk mempelajari dan memahami studi kasus sebagai landasan untuk mengembangkan solusi lingkungan yang berkelanjutan. Saran saya dalam penjabaran dan juga penelitian yang menetapkan sains dan teknologi lingkungan sebagai topik utamanya, maka hendaknya memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, pilih studi kasus yang signifikan dan aktual dalam bidang lingkungan. Yang kedua, analisis secara menyeluruh terkait masalah, solusi, dan dampaknya. Yang ketiga, tekankan penerapan konsep sains dan teknologi dalam menyelesaikan masalah lingkungan. Yang keempat, evaluasi efektivitas solusi yang disusulkan dan diidentifikasi pembelajaran yang dapat diambil. Yang kelima, tinjau implikasi studi kasus terhadap kebijakan dan praktik lingkungan. Yang keenam, memberikan rekomendasi untuk tindakan selanjutnya dan promosikan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.